semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Vivalda Manuela Wangku, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Kelautan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan yang dimana topik kali ini adalah tentang pewaris sifat Mendel. Baik, langsung kita mulai saja. Poin yang pertama adalah pendahuluan. Pewarisan sifat Mendel adalah pola pewarisan sifat pada organisme yang dijelaskan oleh Gregor Johann Mendel melalui percobaannya pada tanaman kacang ercis. Hukum pewarisan sifat Mendel terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah hukum pemisahan segregasi Mendel atau hukum Mendel 1, yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel atau variasi gen untuk setiap sifat. Alel-alel ini akan berpisah saat pembentukan gamet atau sel kelamin, sehingga setiap gamet hanya menerima satu alel. Saat pembuahan, gamet-gamet ini dari kedua orang tua bergabung secara acak menghasilkan kombinasi alel baru pada keturunan. Yang kedua, hukum pengelompokan bebas atau asosiasi Mendel atau hukum Mendel 2 menjelaskan bahwa alel-alel untuk sifat-sifat yang berbeda akan diwariskan secara independen satu sama lain. Artinya, pewarisan suatu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Hukum ini berlaku untuk gen-gen yang terletak pada kromosom yang berbeda. Poin yang kedua adalah penemu pewaris sifat Mendel. Penemunya adalah Gregor Johann Mendel, di mana pada tahun 1822 sampai 1884 ia adalah seorang biarawan Australia yang dikenal sebagai Bapak Genetika Modern. Melalui percobaannya pada tanaman kacang ercis, Mendel berhasil mengidentifikasi pola-pola dasar pewarisan. Hasil penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 1866 menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang genika. Poin yang ketiga adalah konsep penting dalam pewaris sifat Mendel. Yang pertama ada gen, unit dasar pewarisan sifat yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua ada alel, variasi dari suatu gen. Yang ketiga ada genotip, adalah kombinasi alel yang dimiliki oleh suatu individu. Yang keempat ada fenotip, yang dimana sifat yang tampak pada suatu individu yang merupakan hasil ekspresi genotip. Yang kelima, dominan, alel yang menutupi ekspresi alel lainnya. Yang keenam, resesif, alel yang ekspresinya tertutupi oleh alel dominan. Yang ketujuh, homozigot, kondisi di mana suatu individu memiliki dua alel yang sama untuk suatu sifat. Yang kedelapan ada heterozigot, di mana kondisi suatu individu memiliki dua alel yang berbeda untuk suatu sifat. Yang kesembilan ada persilangan monohibrid, persilangan dengan suatu perbedaan sifat. Yang kesepuluh persilangan dihibrid, persilangan dengan dua perbedaan sifat. Ada juga hal penting yang untuk kita ketahui. Yang pertama adalah hukum pewarisan sifat Mendel memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang genika. Tetapi ada juga pola pewarisan sifat yang lebih kompleks yang tidak sepenuhnya mengikuti hukum Mendel. Yang kedua, pewarisan sifat pada manusia dan hewan juga mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama, meskipun ada beberapa perbedaan dalam detailnya. Sekian dari penjelasan saya. Harapannya, semoga dari apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya.